bersama dengan pelayan-pelayan di dalam ibadah PA sore hari ini, saya mengucapkan selamat petang, Shalom. Ya, salam ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah ini lewat live streaming dan juga mungkin siaran tunda. Kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan Maret, di bulan 3. Tanpa terasa sepertinya kemarin baru saja kita merayakan Natal, ternyata sudah bulan yang ketiga kita masuki. Dan kita percaya dalam hari-hari mungkin saja ada hal yang memberatkan kehidupan kita, tetapi biarlah itu tidak membuat kita menjadi tidak setia, tidak cinta kepada Tuhan. Karena sudah banyak hal yang Tuhan sudah lakukan, berikan kepada kita. Dan biarlah kita, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita lakukan ini dengan satu komitmen. Bagaimana Tuhan sudah mencintai kita, sudah setia kepada kita. Ku tetap cinta. Kalaupun kita sudah serahkan seluruh hidup kita, itu tidak akan cukup. Mari kita nyanyikan ini sambil berdiri. Kita undang saudara, kita semua berdiri, nyanyikan ini dengan satu komitmen. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap, sekali lagi, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, amin. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia.
terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, oh terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap, sekali lagi, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Amin. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Pak Freddy akan menaikkan doa pembukaan. Inilah pengakuan hati kami, Tuhan. Biarlah kami, Tuhan. Terima kasih. Terlalu banyak yang Kau telah perbuat dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Tiada kata, tiada kelakuan kami yang dapat membalasnya, Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan, telah menyelamatkan kehidupan kami, Tuhan. Itulah hal yang terbesar untuk kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu, Tuhan, pada sore hari ini, tiada lain, Tuhan, kami hanya ingin datang memuji, kami hanya ingin menyembah dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berhadiratlah di tempat ini, Tuhan. Berhadiratlah di hati kami, Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Engkau pimpin dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang kami puja, Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah untuk selama-lamanya, Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu saja, Tuhan. Sebab tiada apapun yang dapat kami membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kau pakai kami semua yang melayani pada sore hari ini, Tuhan. Dan terutama pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan benar-benar dari Engkau saja. Firman yang menuntun kami, firman yang membentuk kami, Tuhan. Sehingga menjadi sesuai dengan keinginan-Mu, sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Jika ada kuasa-kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami, Tuhan, kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa iblis kami usir keluar dari tempat ini. Biarlah Engkau saja yang hadir, Engkau saja yang memimpin ibadah kami ini, Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin masih di perjalanan juga, Engkau sertai, jauhkan dari mara bahaya, dan hingga tiba di tempat ini dalam keadaan yang baik, Tuhan. Sehingga bersama-sama dengan kami di sini untuk memuji, membesarkan nama-Mu, Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kami ini, Tuhan, kami semua dipulihkan dan kami mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih.
Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya ini doa kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Beberapa sesi dari PA akhir-akhir ini berbicara tentang perak ketebusan yang menjadi alas dari papan-papan itu. Dan itulah kurban Kristus. Tadi di dalam doa, kurban Kristus menjadi hal yang sangat besar, terbesar dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita beralaskan kurbannya, tahbisan kita, pelayanan kita beralaskan kurban Kristus. Kutinggikan kurbanmu. Selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu, tinggikan korban di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa di atas korban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik. Kita mulai awali dari awal. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu. Biar selalu Tuhan ku tinggikan korban-Mu. Tinggikan korban di hidupku. Ku tak ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korban. Ingin Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa korban. Di atas korban-Mu, di atas korban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. amin. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Di atas korban-Mu, di atas korban-Mu ku alaskan tabisanku. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. jadikan daku rumah-Mu yang kudus. Jadikanlah daku rumah-Mu yang kudus, yang berkenan selalu di hati-Mu. Senantiasa rela mempersembahkan korban. Senantiasa rela mempersembahkan korban tabisan hidupku bagi-Mu. Di atas korban-Mu, di
Di atas kurbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas kurbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korban Kristus kita akan menang. Amin. Ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Di atas kurbanmu, di atas kurbanmu ku alaskan tahbisanku. Di atas kurbanmu ku percayakan hidupku. Di atas kurbanmu ku akan menang atas semua, dan ku menjadi milikmu selamanya, selamanya. Dan ku menjadi milikmu selama. Sekali lagi, dan ku menjadi milikmu selamanya, dan ku menjadi milikmu selamanya. Amin. Saudara percaya bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan? Amin. Ya, kita tidak mempunyai kena mengena dengan Tuhan. Kalau saya coba merenungkan firman yang kita sudah dengar, bagaimana papan-papan itu diambil dari pohon-pohon yang begitu banyak, tetapi ada beberapa yang dipilih, kemudian diproses. Mungkin papan atau kayu pohon itu dalam keadaan bengkok dan sebagainya, tapi kemudian diluruskan dengan ukuran yang sama, tebal yang sama, untuk kemudian beralaskan perak ketebusan. Siapakah kita yang kemudian Tuhan pilih untuk menjadi papan-papan, menjadi bagian di dalam tabernakel? Siapakah? Mengapa engkau memilihku? Mengapa Tuhan memilih kita? Dan biarlah ini menjadi satu kerinduan bagi kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita, biarlah pilihan Tuhan itu tetap sampai seperti tadi nyanyian yang terakhir, dan ku menjadi milikmu selamanya. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Amin. Sedangkan kau tahu salahku, bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu? Sedangkan kau tahu salahku, bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku.
Tuhan tolongku setiap hari. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan tolong, kita serukan ini. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk kita menuruti, mengikuti firman Tuhan. Oh, mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu. Sekali lagi, Tuhan tolongku. Dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Pembantu Belian. Tuhan tolongku, hidupku teladanmu, mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Ku tiap hari, berjalan serta-Mu tiap hari, berjalan serta-Mu tiap hari. Sekali lagi, berjalan serta-Mu tiap hari, berjalan serta-Mu tiap hari. Penuh syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat perhatian-Mu atas kehidupan kami. Tuhan memilih kami dari kebobrokan kami, dari ketidakbergunaan kami, tetapi Tuhan memandang kami berharga, dan Tuhan akan bentuk terus sampai menjadi alat yang berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih buat puji-pujian yang sudah dinaikkan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk hati-Mu disenangkan oleh pujian syukur kami. Berkati para pelayan-Mu yang sudah memimpin ini Tuhan. Dan saatnya kami tiba waktunya kami untuk duduk memahami kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Biarlah baik kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala kerendahan hati, kami mohonkan hikmat-Mu, pengurapan dari Engkau menguasai kami semua, dan hanya Engkau tujuan kami. Konsentrasi kami tertuju kepada Engkau, dan nama-Mu dimuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Puji Tuhan, amin. Terlebih dulu saya menyapa saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Shalom. Juga saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang sedang live streaming beribadah di sana, di tempat saudara masing-masing, atau di kemudian hari mengikuti siaran tunda. Shalom. Tuhan juga menyertai memberkati saudara-saudara sekalian. Sore ini Gembala dan Penatua mempercayakan tugas pelayanan firman Allah ibadah PA ini kepada saya. Kita sama-sama belajar untuk sedikit makin memahami
makin mengerti kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam melalui Alkitab. Dengan begitu kiranya kita akan makin digairahkan untuk menggunakan hidup ini untuk ikut serta menuntaskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita. Mari kita akan buka Alkitab kita. Saya ajak kita membuka Keluaran 40. Kita baca ayat 17, 18, 19. Silakan Pak Musa. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkanlah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ke ayat 33. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya, terima kasih. Kita masih membahas papan-papan yang setelah kondisinya tersalut emas dengan segala kelengkapan yang ditaruh di setiap papan itu, komponen-komponennya itu dilengkapkan, selanjutnya didirikan membentuk sebuah bangunan rumah Allah, tabernakel. Saya ingin mengajak kita membayangkan perbedaan yang terjadi pada setiap tahapan papan-papan. Tadi Pak Marhendra sempat menyampaikan hal ini. Ketika papan-papan itu belum berupa papan, ketika masih berbentuk log, kayu gelondongan gitu ya, lalu diproses jadi papan, jadi belabak. Saudara sudah berapa tahun tidak mendengarkan kata-kata ini, belabak gitu. Orang Jawa nyebut papan. Dan kemudian disalut emas. Ketika akhirnya papan itu berdiri, papan-papan itu dengan serta-merta memiliki nilai yang makin meningkat, makin menunjukkan fungsi dan perannya, jauh dibandingkan ketika masih berupa papan kayu biasa, ataupun bahkan ketika telah berupa papan yang sudah tersalut emas, namun masih mungkin tersandar di sana, tergeletak, tergolek di satu tempat, tertumpuk sendiri-sendiri begitu. Nilai dan perannya belum tampak. Paling oh ya, papan berlapis emas. Beda dengan yang dulu. Kini papan-papan itu yang berfungsi sebagai dinding rumah Allah, tabernakel itu, menopang tenda-tenda, menopang tudung-tudung, menandai terjadinya ruangan-ruangan yang baru. Di dalam papan itu, di dalam yang dikelilingi papan itu, di sana ada tempat kudus dan tempat maha kudus. Dengan batas-batas yang jelas memisahkan bagian luarnya yang dinamai pelataran. Papan-papan yang berdiri juga memberi kemegahan secara fisik, menjadi penentu munculnya wujud
bentukan rumah Allah, di mana umat bisa memandang ke arah papan-papan yang tersalut emas dan berdiri itu. Menjadi point of interest, menjadi fokus perhatian, pusat perhatian seluruh umat Israel. Dan di tempat itulah kehidupan sekitar 2,5 juta umat mengalami kehadiran Allah. Singkatnya, papan-papan yang telah berdiri itu kini menunjukkan fungsi yang diperankan dalam tabernakel. Tetapi bagaimana papan-papan kayu penaga yang tersalut emas itu mendapatkan fungsi baru sampai atau sehingga membentuk bangunan rumah Allah, kediaman Allah yang ternyata sesuai dengan keinginan Allah, maksud Allah. Ternyata juga tempat hadirnya kemuliaan Allah. Nah, maka malam ini ayo kita akan merenungkan. Yang pertama, ada proses yang dijalani dengan ketaatan. Saya ajak kita membaca Ibrani 8 ayat 5. Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Penulis Ibrani ini menjelaskan bahwa tabernakel Musa dengan segala peraturan maupun kegiatannya itu adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Waktu itu Musa diwanti-wanti sama Tuhan agar membuat itu menurut contoh yang telah ditunjukkan. Pasal 36 sampai 40 Kitab Keluaran menjelaskan proses pembuatan tabernakel sampai berdiri. Di sana kita dapati banyak bukti bahwa Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Respon ketaatan dari umat Israel ini yang akan kita pelajari di bagian ini. Saudara, cerita pendirian tabernakel atas perintah Allah itu menyatakan adanya kedaulatan Allah. Maka respon kepatuhan, ketaatan umat Israel terhadap perintah atau arahan atau instruksi dari Allah melalui Musa yang kemudian didelegasikan kepada para ahli yang dipercaya dengan segala roh hikmat itu, menunjukkan atau menyiratkan adanya penghormatan dan kemauan atau kesediaan dari umat Israel untuk melayani Allah. Inilah ibadah. Kita tentu ingat bahwa maksud Allah ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah supaya mereka bisa mengadakan perayaan kepada Tuhan, supaya mereka beribadah. Nah, dengan demikian bagi kita sekarang ini adalah tidak berlebihan kalau kita katakan
Ini untuk memotivasi diri kita masing-masing bahwa ibadah kita baik secara berjemaat begini maupun secara individu seharusnya juga menjadi wujud ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita membaca Roma 11 ayat 30. Roma 11 ayat 30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. ya, Roh Kudus yang menuntun Paulus menuliskan Roma ini adalah roh yang sama memberi pemahaman kepada kita saat kita membaca ayat-ayat ini. Bahwa kita ini sedang mengalami menerima kemurahan Allah. Allah menarik kita datang kepada terangnya yang ajaib, mengubah hidup kita dari yang dulunya pemberontak kepada Allah dengan tabiat dan perilaku keberdosaan kita, sekarang paling berpihak kepada Allah, taat kepada Allah. Kemudian Roh Kudus memberi kesadaran bahkan kerinduan kepada kita untuk selalu bersekutu dengan Allah, datang kepada Allah. Itu ibadah. Dan kita semua tahu, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, lanjutkan, memberi keuntungan besar. Keuntungan besar yang seperti apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa ya. Dalam pembangunan tabernakel, kita tidak temukan adanya perselisihan atau kendongkolan begitu sehingga membuat umat Israel ngomel-ngomel gitu ya. Mereka semua mengerahkan segala upaya sampai Tuhan berkenan atas pekerjaan mereka. Motivasinya lurus, arahnya jelas, pamrihnya bukan untuk pribadi, keluarga, sukunya, pemimpin kelompoknya, tetapi hanya untuk Tuhan. Terbukti Musa menerima pekerjaan mereka dan semua menyaksikan kemuliaan Allah turun atas mereka. Sekali lagi saya tekankan, ketaatan mereka mendatangkan kemuliaan Allah hadir di tengah-tengah umat. Pelajaran bagi kita dalam jemaat, kita perlu terus merawat, terus menjaga ketaatan. Ketaatan itu berjalan bareng dengan kesetiaan. Tadi kita nyanyikan itu. Terima kasih puji-pujiannya, lagu-lagunya. Sungguh menguatkan apa yang sudah saya siapkan. Di dalam hubungan kita berkoordinasi dengan tim-tim pelayanan, di jemaat ini ada pilar-pilar, ada kelompok-kelompok tim pelayanan.
di semua jenjang, semua tingkat. Ketaatan harus tetap kita junjung tinggi. Ketaatan itu bersangkut paut dengan komando, dengan koordinasi yang baik, dengan penghargaan dari koordinator, di bawahnya yang dikoordinir, dan sebaliknya. Yang di atas memerlukan yang di bawah juga memerlukan. Keteraturan pasti akan terjadi. Dan pekerjaan yang demikian diwarnai, dibungkus dengan ketaatan, jauh dari sikap menang-menangan, sok-sokan. Saya kembali untuk membahas papan-papan tabernakel. Bagaimana papan-papan kayu penaga itu mendapatkan fungsi baru sehingga membentuk bangunan kediaman Allah. Maka hal ini tidak lepas dari kerja umat Israel itu yang dengan ketaatan tadi mengerjakan papan-papan. Apa itu? Bahan atau kayu yang dipilih dan dibawa kepada Tuhan lewat Musa, dipersembahkan, diikut sertakan dalam proses pengerjaan, dibentuk dengan ketekunan oleh orang-orang yang dikaruniai roh hikmat dan kemampuan untuk mengerjakan. Ada sesuatu yang dikehendaki berubah dari yang tadinya kayu untuk menjadi papan. Sampai papan itu bersalut dengan emas. Para pekerja kayu tidak akan pernah menganggap bahan-bahan kayu yang telah dipilih, dibawa, dipersembahkan untuk pembangunan tabernakel itu sebagai sesuatu yang tidak berguna. Bahan-bahan itu dijadikan seperti yang dikehendaki Allah. Standar yang digunakan semuanya dari Allah. Ukurannya, lebar, tinggi, dan tentu tebalnya. Semua papan itu harus tersalut dengan emas. Memiliki kelengkapan yang dipergunakan ketika didirikan bersama dengan papan yang lain. Atau ketika papan-papan itu harus terhubung dengan komponen yang lain. Misalkan dilengkapi dengan lubang di tengah-tengah papan untuk masuknya kayu lintang, dipasangi gelang-gelang, dan seterusnya. Sampai mencapai bentuk yang sesuai dengan maksud Allah. Papan-papan itu disalut dengan emas. Orang mungkin bisa saja mengatakan ketika melihat papan itu tertata berdiri menjadi dinding tabernakel itu. Dulu itu kayu bengkok itu. Dulu ada cacat di sana sini. Dulu kita bisa sebut kayu itu dengan segala macam kejelekan yang secara otomatis muncul di ingatan. Tetapi sekarang sedang menjadi dinding tabernakel yang megah. Papan kayu yang dulu kini telah berubah. Kita melihat adanya transformasi yang sekarang sudah bukan yang dulu lagi. Apa hubungannya dengan kehidupan orang percaya zaman sekarang? Seperti halnya kayu untuk papan-papan itu
papan-papan di tabernakel. Setiap orang yang dipilih Allah, saudara dan saya, akan digarap, diproses, dikerjakan untuk sampai pada standar Allah, berguna untuk kepentingan Allah. Efesus pasal 4, 5, 6 itu merupakan pasal-pasal tuntunan praktis bagaimana orang Kristen hidup sepadan dengan panggilan kekristenannya. Pasal 4, di sana kita temukan perikop manusia baru. Jika kita teliti di dalamnya, maka kita akan jumpai pernyataan-pernyataan yang membandingkan keadaan manusia lama dengan manusia baru. Kita melihat proses yang berjalan, bagaimana Allah mengerjakan kehidupan seseorang yang dipilih itu menjadi manusia baru. Mohon ditayangkan Efesus 4 ayat 17 sampai 19 ya. Ini merupakan keadaan manusia lama. Jadi ayat 17 sampai 19 Efesus 4 itu adalah keadaan manusia lama. Bisa jadi menggambarkan masa lalu kita. Enggak usah malu-malu mengakui dengan jujur kepada Tuhan. Nasihat firman Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Keadaannya bagaimana? Keadaan hidup manusia lama yang di ayat 17 sampai 19. Di ayat 17 keadaannya seperti ini. Pikirannya sia-sia. Kemudian di 18a pengertiannya gelap. Di ayat 19a perasaannya tumpul. Selanjutnya masih di ayat yang sama, perbuatannya bagaimana? Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Di 19b, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Manusia lama. Mengapa kok terjadi seperti itu pada manusia lama? Karena, perhatikan di ayat 18, karena, ini alasannya. Alasan yang mendasar, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kebodohan ada di dalam orang itu. Kemudian ada kedegilan hati. Itulah kondisi manusia lama. Sekarang mari kita baca Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Makasih. Ayat 20 sampai 22 yang baru kita baca. Itu adalah proses penanggalan manusia lama. Tanggalkan manusia lama. Tanggalkan kehidupan kamu yang dahulu. Tanggalkan kehidupan yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama harus kita tanggalkan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
mengenai manusia lama ini, kata yang diterjemahkan lama, yang melekat pada manusia lama, menyeratkan keadaan yang usang, tidak berguna. Ini untuk menggambarkan keadaan jemaat Efesus waktu itu, sebelum mereka diselamatkan, dikuasai oleh dosa. Manusia lama orang-orang Efesus sedang dirusak menurut hawa nafsu yang menyesatkan. Dan proses itu setiap hari terus-menerus terjadi, di mana manusia lama semakin menjadi buruk oleh hawa nafsu. Dalam konteks ini, di jemaat, di komunitas atau orang-orang Efesus waktu itu, artinya permintaan, keinginan untuk memenuhi gairah. Ini keinginan jahat, menipu, menyesatkan. Karena prinsip itu yang begitu merasuk dalam masyarakat itu menjanjikan kehidupan yang menyenangkan, tetapi menuntun kepada kehidupan yang bobrok. Seperti itu latar belakangnya. Maka orang percaya sidang jemaat Efesus harus meninggalkan gaya hidup seperti ini, karena ini betul-betul menentang Injil. Penanggalan manusia lama tidak hanya membuang kejahatan tertentu, tidak. Tetapi merupakan pemutusan yang tegas terhadap masa lalu. Yang dibuang itu adalah segenap manusia lama yang menuntun kehidupan yang dikuasai oleh dosa itu. Ayo kita lanjutkan ya, kisahnya di Efesus tadi. Sudah kita lihat kondisi manusia lama. Untuk selanjutnya seperti apa? Kan buanglah itu, tanggalkan manusia lama. Sekarang ayat 23, tetapi saya ingin mengulangi ayat 22 dulu. Yaitu dibaca lagi ya. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus sedang menjelaskan tentang apa yang telah diajarkan. Dengan hasil berupa ketaatan orang-orang Efesus terhadap Injil. Orang-orang Efesus merespon Injil dengan menanggalkan manusia lama ketika mereka menjadi Kristen. Maka terjadilah yang kita baca tadi, proses pembaharuan. Tanggalkan manusia lama. Prosesnya sedang terjadi. Kemudian dibaharui di dalam roh dan pikiran. Selanjutnya mengenakan manusia baru.
dalam kehidupan manusia yang baru, kehidupan itu dikembalikan sesuai gambar dan rupa Allah. Sebagaimana Allah menciptakan Adam atau manusia pada awalnya. Kehidupan yang menurut gambar dan rupa Allah itu kemudian berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan memiliki pengetahuan yang benar. Apa fungsinya? Orang itu kemudian dimampukan untuk menghadapi cara pandang, filosofi yang palsu, cara pandang kehidupan yang menjadi perangkap dan menjebak, yang tidak membedakan mana yang benar, mana yang salah. Praktek mengenakan manusia baru ini di surat yang lain, Paulus menamakan dengan mengenakan Kristus. Itu di surat Galatia untuk menandai kehidupan seseorang yang berubah kemudian masuk dalam pembaptisan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu bapak yang saya kasihi, manusia-manusia dengan kualitas baru yang kita bicarakan tadi, dengan segala atributnya dalam keadaan manusia baru, inilah yang selanjutnya layak disebut bait Roh Kudus, tabernakel rohani. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. Ayat yang sangat terkenal. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tubuh orang Kristen dan roh orang Kristen yang adalah manusia baru itu bersama-sama merupakan tabernakel Allah. Dia adalah tempat tinggal Allah melalui rohnya. 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus kepada umat Kristen di Korintus, bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Selanjutnya 1 Yohanes mencatat begini, dia yang tinggal di dalam kasih, Yohanes menulis begitu, diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan dimanapun Allah bersemayam, disitulah bukti orang Kristen sejati. Disitulah manusia baru. Dimanapun ada berdiamnya Allah, di sana ada gambaran sebenarnya dari tabernakel yang indah. Ini merupakan rumah Allah yang sejati, di mana Allah berdiam selama-lamanya karena Ia berkenan ada di dalamnya. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan berjemaat, jangan ada di antara kita menilai sesama anggota tubuh Kristus dengan pandangan yang merendahkan. Sikap seperti ini tanpa disadari menciptakan peluang perpecahan. Karena ada yang merasa tinggi, ada yang merasa rendah, merasa tinggi dan merasa direndahkan.
Dalam 1 Korintus 3, 16-17, Rasul Paulus memberi penjelasan begini, mengenai pentingnya kesatuan umat Allah. Karena mengetahui bahwa Allah diam di dalam baitnya, bait yang terdiri dari semua orang percaya, orang-orang Kristen, maka umat Kristen itu terikat bersama-sama. Semua orang Kristen merupakan satu kesatuan. Terikat kepada Allah. Nah, terjadinya blok-blokan, terpecah-pecah, seperti adanya blok Kefas, blok Paulus, blok Apolos, itu hanya mempermalukan Tuhan. Dijauhkan Allah. Jangan terjadi di jemaat ini dan dunia kekristenan pada umumnya. Kita semua sedang Allah bentuk menjadi tabernakel yang sempurna. Kita menuju ke sana. Seperti halnya yang terjadi pada papan-papan kayu itu sampai membentuk bangunan rumah kediaman Allah, maka untuk kehidupan yang dipilih Allah akan juga berlaku pada dirinya. Ada proses yang dijalani dengan ketaatan sebagai ibadahnya, dan ketaatan itu akan membuat hidup ini mengalami keubahan dengan menanggalkan manusia lama demi mengenakan manusia baru yang didiami oleh Allah. Berikutnya bagaimana papan-papan kayu penaga yang tersalut emas itu mendapatkan fungsi baru membentuk bangunan rumah kediaman Allah. Ini poin yang kedua. Ada sistem yang dikehendaki terjadi untuk membuat bangunan itu berdiri kuat. Ada upaya supaya bisa berdiri kuat, begitu sederhananya ya. Betapapun kuatnya sebuah papan, karena kualitas kayu penaga itu atau akasia itu memang jenis kayu keras, kayu kuat. Dan betapapun indahnya papan karena sudah tersalut oleh emas, papan itu baru berfungsi sebagai rumah Allah ketika didirikan. Ketika dihubungkan dengan papan-papan yang lain. Dengan sistem konstruksi yang saling mengikat, menyatukan, dan kuat. Ada beberapa perlakuan yang dapat membentuk hubungan papan-papan itu menjadi sebuah sebuah struktur begitu ya, sebuah struktur yang kuat sehingga bangunan tabernakel itu bisa berdiri kuat. Tadi dalam pembacaan awal Keluaran 40 ayat 18, proses itu dimulai dengan memasang alas-alas setiap papan dari perak. Kemudian menempatkan papan-papan yang berdiri tegak. Lalu papan dan alas perak itu disatukan oleh pasak. Pak Musa, mohon dibacakan Keluaran pasal 26 ayat 17, Pak. Keluaran 26 ayat 17. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Sekarang mohon lompat di pasal 36 ayat 31, 36, 31. Pasal 36 ayat 31.
Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. Nanti akan saya tunjukkan ya. Ada sistem yang membuat papan-papan itu terhubung, saling terkait dengan papan lain. Selanjutnya, berdirinya papan-papan itu tidak boleh keluar atau bergeser dari alasnya, yaitu alas perak. Maka dibuatkan sistem pasak, yaitu berupa tonjolan di bagian bawah papan begitu. Kemudian tonjolannya itu dimasukkan ke lubang alas perak. Saya baca ayat 19 dari pasal 26, mohon ditampilkan, 26 ayat 19. 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Saya mengamati bagaimana Allah merancang detail bangunan fisik tabernakel ini, supaya bisa berdiri indah megah, memenuhi fungsi, dan memiliki standar kekuatan. Maka paling tidak kita bisa melihat, menemukan cara atau prinsip yang diterapkan, yaitu membuat saling terkait dan saling terhubung. Sekali lagi caranya yang diterapkan kita temukan dalam prinsip ini, membuat saling terkait dan saling terhubung. Contoh yang kita baca tadi, ada pasak menghubungkan alas dengan papan sehingga papan tidak bergeser. Ada kayu lintang mengikat papan-papan supaya papan dapat berjajar membentuk dinding yang rapat. Demikian selanjutnya, komponen tabernakel selalu akan saling terhubung kait-mengait satu sama lain supaya dapat kokoh berdiri. Kemudian ada pengait, juga ada papan tepi. Ini semua komponen-komponen untuk membuat saling terhubung, saling mengait untuk membuat kuat. Demikian halnya dengan tabernakel rohani kita. Paulus menyebut dirinya sebagai ahli bangunan, master builder, ahli bangunan yang cakap. Mengatakan kepada jemaat Korintus begini. Mohon ditayangkan 1 Korintus 3 ayat 19 ya. Karena 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ini metafora atau penggunaan kata untuk menyamakan umat Tuhan atau gereja, bukan gedungnya. Umat Tuhan, gereja itu disamakan dengan bangunan. Masing-masing orang percaya berperan sebagai batu hidup untuk pembangunan tabernakel rohani bagi suatu imamat kudus. Nah, dalam kaitan ini ada pesan buat para pelayan, para hamba Tuhan, pemimpin kelompok termasuk. Mohon dibaca 1 Korintus 3 ayat 10, Pak. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai baca, ya. dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Ini adalah peringatan bahwa para pemimpin, pelayan gereja, pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah atas pekerjaan pelayanan mereka. Seperti juga semua orang percaya. Untuk itu ayat yang berikutnya, ayat 11 Pak, memberi arahan kepada para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, termasuk yang sedang ngomong ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkannya, yaitu Yesus Kristus. Ada dua kriteria yang disebutkan dalam bagian ini bagi pelayan Tuhan, pelayan gereja, hamba-hamba Tuhan, bahwa berita, khotbah, ajaran dari pemimpin atau orang percaya harus berpusat, beralaskan pada Kristus yang di dalam Alkitab. Yang kedua, bahwa kehidupan dari pemimpin atau orang percaya harus meneladani Kristus. Dan itu akan tampak di ayat berikutnya dari yang dikerjakan. Motivasinya harus benar. Karena kelak pada saat pengadilan Kristus akan terbukti. Itu bisa kita baca selanjutnya di ayat 12 sampai 15. Entahlah, orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya, karena hari Tuhan. Ya, lanjutkan. Oke. Akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sementara Pak Musa baca itu tiba-tiba saya ingat. Ada lagu potongannya begini yang saya ingat. Di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mewaspadai ayat yang baru kita baca. Bersikap luruslah dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan, jemaat yang dipercayakan kepada kita kiranya boleh dibentuk dengan prinsip-prinsip yang membuat rumah Tuhan terbangun dengan kuat bagi kemuliaan Tuhan. Di ruangan ini mungkin ada yang dari sinode yang berbeda. Liturgi dan pilihan lagu dan sistem ibadahnya bisa berbeda. Ingat, kita semua adalah bangunan Allah, bait Allah, tabernakel yang dibangun dengan membuat masing-masing komponennya harus saling terkait, saling terhubung. Prinsip ini jauh dari pemikiran merasa kuat, paling bisa, atau memandang yang lain dengan sikap merendahkan. Maka mengantisipasi hal yang demikian, coba kita baca Kolose. Kolose memberikan langkah antisipasi. Apa yang harus kita lakukan? Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Jemaat yang adalah kumpulan komponen tabernakel rohani harus memegang prinsip ini. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Berikutnya bagaimana kita menerapkan hal ini pada kelompok orang percaya yang lain. Beda aliran, tata ibadah. Maka Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Tolong dibaca dengan cepat Pak Musa. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Orang-orang Kristen seringkali terpecah belah karena perbedaan-perbedaan kecil dalam doktrin. Namun di sini Paulus menunjukkan bidang-bidang di mana orang-orang Kristen harus sepakat untuk mencapai kesatuan sejati. Apabila orang-orang percaya memiliki kesatuan ini, perbedaan-perbedaan kecil jangan pernah dibiarkan untuk menghancurkan kesatuan. Orang-orang percaya ada dalam satu tubuh. Kita mengalami kesatuan dalam persekutuan orang-orang percaya, yaitu gereja. Satu dalam roh, ada Roh Kudus yang menghidupkan persekutuan. Satu pengharapan, kita semua sepakat bahwa ada masa depan yang mulia sebagai tujuan panggilan kekristenan kita. Satu Tuhan, bahwa kita mengalami kesatuan dalam Kristus yang memiliki hidup kita. Satu iman, kita mengalami kesatuan dalam komitmen tunggal kita kepada Kristus. Satu baptisan, kita mengalami satu dalam pembaptisan sebagai tanda kita masuk bergereja. Sebagai ikrar kita kepada dunia bahwa kita hidup dalam nilai-nilai Kristen. Satu Allah, kita mengalami kesatuan dalam Allah yang adalah Bapa yang memelihara kita semua. Menutup renungan kita, saya ingin mengajak kita membaca Yohanes 17. Ini adalah doa dari Tuhan Yesus. Kita baca ayat 20, 21. 20, 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doa kesatuan dari Tuhan Yesus. Supaya kita tetap satu. Boleh kita tarik doa ini kepada nikah rumah tangga kita. Supaya nikah rumah tangga kita satu. Dalam kelompok pelayanan kita. Supaya tim kita dalam kesatuan. Dan seterusnya. Dalam jemaat kita. Jangan ada perpecahan. Semua bersatu dengan Dia. Ketika Yesus naik ke kayu salib, maka keterpisahan antara manusia dengan Allah itu dipatahkan dan memungkinkan manusia yang berdosa itu menjadi satu dengan Allah.
itu bukti pelaksanaan doa dari Tuhan Yesus yang baru kita baca. Dengan korban yang sangat bernilai di kayu salib itu, Yesus sudah membayar harganya untuk kesatuan kita. Jangan ada yang melawan upayanya Tuhan untuk menaburkan bibit-bibit benih perpecahan. Di dalam segala sesuatu kenakanlah kasih yang mempersatukan. Amin. Mari kita nyanyikan Psalm 193. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku, menjadi serupa dengan wujudnya. Semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Semakin mulia Dia mengubahku, semakin mulia Dia mengubahku, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Semakin mulia, nyanyikan dengan penuh ucapan syukur. Ini maksud Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita. Ketika kita merespon dengan membuang, menanggalkan kehidupan lama, Tuhan mengubah kita menjadi makin mulia, makin serupa dengan pribadinya. Kita bangkit berdiri, kita menyiapkan perjamuan Tuhan. Dia ubahku, Dia ubahku, Dia ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku. Sambil kita angkat tubuh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memiliki
memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kami. Kami memuja Engkau. Ya, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Sekali lagi, lebih tinggi dari kepala, kita angkat tubuh Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan, angkat lebih tinggi dari kepala, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nyanyikan Dia ubahku, Dia ubahku. Sementara saya undang Bapak Yusak Pundiono untuk datang ke depan untuk menaikkan doa bagi kita. Dia ubahku, ubahku dari nafsani jadi rohani, menjadi serupa dengan wujudnya, memancarkan kasih-Nya. Dia ubahku, Dia ubah. Dia sekali lagi, Dia ubah, Dia ubah. Kita nyanyikan secara pribadi masing-masing. Tuhan tolong kami, Tuhan. Tolong tiap pribadi kami. Berapa kali kami sudah menyanyikan lagu ini, Tuhan, hamba-Mu menyanyikan lagu ini. Tetapi ketika kami menyanyi lagu ini dengan merenungkan firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu,
Pak David Bell. Maka kami menjadi malu Tuhan. Hamba-Mu menjadi malu, terkoreksi karena masih saja ada tanda-tanda kehidupan lama yang belum diubah, yang belum dipahami. Tolong hamba-Mu ini, tolong kami semua Tuhan. Supaya kami memiliki ketegasan, keseriusan dalam menghadapi segala sesuatu yang lama itu, yang masih mau mengejar, mau menggoda kami, dan menyeret kami kembali. Kami ini papan-papan. Engkau tahu kami, siapa kami dulu Tuhan. Hamba-Mu dulu. Tidak ada gunanya. Kalaupun digunakan tuh hanya untuk keperluan-keperluan bangunan-bangunan manusiawi, bangunan duniawi. Seindah sekokoh apapun, tujuannya hanya duniawi saja. Tapi Ramayasi Karawayasi, kurban Kristus putra-Mu yang tunggal sudah memberi kami nilai yang begitu tinggi, memberikan kami derajat yang begitu mulia. Engkau membentuk kami sesuai dengan ukuran Tuhan. Dan Tuhan, biarlah hidup yang kami persembahkan kepadamu ini akan terus Engkau kerjakan. Engkau tidak pernah menyia-nyiakan kami. Mungkin di antara kami ada pribadi-pribadi yang saat ini sedang terpuruk karena dosa yang dilakukan, dosa-dosa masa lalu. Tapi firman-Mu itu Tuhan menegaskan, memberi kami keberanian, kemampuan untuk menanggalkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan menolong kami Tuhan. Untuk terus kami Engkau kerjakan Tuhan. Engkau salut dengan emas kemuliaan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kami sendiri. Di sini ada berbagai bagian-bagian pelayanan. Tidak ada satu yang mulia lebih dari yang lain. Kami semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada kasta-kasta di antara kami. Kami semua sama di hadapan Tuhan. Karena awalnya kami sama-sama hina dan tidak berharga. Hanya darah Yesus yang sudah menjadikan kami berharga. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Lanjutkan proses-Mu dalam kehidupan kami secara pribadi masing-masing. Tetapi juga tolong kami untuk taat Tuhan. Juga ketika kami mau dibentuk oleh sistem dalam bergereja, sistem di dalam pelayanan, sistem penggembalaan, dimanapun kami Engkau gembalakan, Tuhan akan tolong kami terus. Untuk kami dikaitkan satu dengan yang lain Tuhan. Sinode yang satu dengan sinode yang lain. Kami dikaitkan. Sebab untuk itulah Tuhan, Engkau sudah berdoa. Doa Yesus pasti berhasil. Terima kasih Tuhan. Kuasai hidup kami. Supaya kami menjadi bait-Mu yang menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Pada pemerintah kami yang sekarang maupun pemerintah kami akan datang, oh Tuhan akan menolong orang-orang percaya menjadi kesaksian di tempat kerja, di dunia kerja, dunia bisnis. Kami jadi kesaksian. Di dunia pendidikan kami jadi kesaksian.
di dunia lingkungan kami sampai yang terkecil Tuhan. Dalam nikah rumah tangga kami jadi kesaksian dan kami menguatkan satu dengan yang lain di antara sesama orang percaya. Berkat-Mu sungguh melimpah atas kami pada malam hari ini. Berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman dalam nikah rumah tangganya. Tuhan pakai lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang tadi kami sudah terima, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami akan memberi dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Amin. Sementara persembahan dijalankan, tayangan video terkait ibadah ditayangkan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ada dua pengumuman untuk kita terima pada malam hari ini. Yang pertama, akan diadakan simulasi ibadah minggu sesi kedua pada 10 Maret 2024 pada pukul 11.00 sampai 12.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan firman Tuhan berbentuk penyegaran keimaman yang akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Arnold Sutandaru. Untuk itu dihimbau agar para pembicara ibadah minggu, para aser, para pelayan minggu, dan juga tim keamanan untuk dapat mengikuti simulasi ibadah minggu sesi kedua tersebut. Demikian juga dalam acara ini akan diadakan simulasi terkait dengan perparkiran atau keluar masuk mobil dan kendaraan roda 2. Pengumuman yang kedua, diumumkan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa mulai Minggu 17 Maret 2024 akan ada perubahan jadwal ibadah di Gereja Lemah-Putra. Yang pertama, ibadah umum sesi yang pertama akan dilaksanakan pukul 8.30 atau setengah 9 pagi hari, disertai ibadah sekolah minggu pada jam yang sama. Yang kedua, ibadah umum sesi yang kedua
dilaksanakan pukul 11.00 atau jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang ketiga, ibadah sekolah minggu sore ditiadakan karena telah pindah bersamaan dengan ibadah umum sesi pertama. Demi kelancaran bersama, maka jemaat yang beribadah pada ibadah umum sesi kedua dapat memarkir kendaraan roda 4-nya dengan memperhatikan pengumuman dan arahan dari tim keamanan. Demikian untuk menjadi perhatian seluruh sidang jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan balik pada Bapak Pendeta Pembantu David Welianto. Mari kita akan bangkit berdiri, segera kita selesaikan pertemuan kita malam hari ini. Di tangan saya ada permohonan doa, ucapan syukur Bapak Paulus Purnomo, perpanjangan umur 7 Maret 24. Bapak Agus Widodo dan Ibu Ika Nugraini, ulang tahun pernikahan 7 Maret. Ibu Maya Susilo, perpanjangan umur hari ini tanggal 8 Maret. Kita datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menikmati hadir-Mu dan Roh Kudus kiranya menguatkan kami untuk mengingat yang telah kami terima dan memberi kekuatan untuk melakukan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mengarahkan hidup ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bekerja di dalam jemaat-Mu ini, di dalam setiap kehidupan pribadi anggota jemaat, juga jemaat dari mana saja para hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memberi kekuatan dalam semua pergumulan yang dihadapinya. Tuhan, nama-nama yang kami bawa kepada Engkau, biarlah Tuhan melimpahkan segala kebaikan-Mu atas kehidupannya, atas hidupnya, atas hidup nikahnya. Tuhan memakai perpanjangan umurnya untuk menggunakan waktu-waktu hidupnya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Aktivitas yang dijalankan boleh menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan pulang dan kami mohonkan berkat atas hamba-Mu ini untuk jemaat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.